Ini adalah mouse gaming MSX3 dari JTX dan ini juga merupakan mouse yang tergolong budget hemat. Mouse ini dikirimkan ke rumah saya oleh JTX untuk saya review seperti yang teman-teman lihat sekarang. Jadi silahkan kalian berkunjung ke Instagramnya kalau ingin melihat berbagai peripheral gaming yang mungkin cocok buat kamu. MSX3 memiliki desain yang saya suka, bukan karena mouse-nya ini dikasih terus jadi suka gitu ya. Enggak, bukan begitu teman-teman. Desainnya memang menurut saya bagus, terutama kalau RGB-nya mati. Di sini memang saya bukan tipe yang suka RGB banget. Itu selera pribadi ya, jadi pasti banyak yang beda. Kira-kira kalian suka mouse dengan RGB atau enggak teman-teman? Boleh komentar di bawah. Kemudian yang saya suka juga adalah mouse ini benar-benar cocok di tangan saya, digenggamnya itu nyaman, dan saya merasa lebih nyaman menggenggam MSX3 ini daripada mouse yang biasa saya gunakan. Untuk info, telapak tangan kanan saya panjangnya dari ujung jari tengah hingga pergelangan tangan itu 16 cm dan lebarnya dari kelingking hingga jempol yang direntangkan itu 17 cm. Ini menjadi pengalaman baru karena saya belum mencoba banyak tipe mouse, jadi saya juga nggak begitu paham dengan ukuran mouse yang cocok dengan tangan saya ini. Nah, ternyata ukuran dan model seperti MSX3 ini yang nyaman saya genggam. MSX3 memiliki desain yang tergolong simple dan tetap memiliki kesan gaming. Saya suka. Ada logo X di bagian atasnya, memiliki sedikit sayap dan lekukan untuk meletakkan jempol kanan kita. Tentunya ada RGB yang bisa diubah menggunakan satu tombol di atas ini. Lalu RGB-nya bisa kita off-kan juga seperti selera saya biasanya. Nice. Lalu ada space atau jarak yang akan menyala kalau kita hidupkan RGB-nya dan terlihat membentuk garis dari tengah agak ke depan hingga belakang mouse-nya. Ini keren sih, baik RGB-nya nyala atau enggak. Ada tombol untuk mengubah DPI-nya, ada 6 DPI yang bisa kamu pilih dari 800 hingga 4800. Dan ini berguna banget untuk pekerjaan maupun berbagai tipe game yang kamu mainkan. MSX3 memiliki total 7 tombol fisik. Selain untuk ubah RGB dan DPI-nya, ada juga tombol backward dan forward yang saya kalau cari mouse, dua tombol ini wajib ada. Ada scroll wheel yang masih tergolong nyaman, lalu klik kiri kanannya juga termasuk clicky, masih nyaman untuk kita dengar. Mouse ini memiliki kabel yang berkualitas, itu bagus, dan ini mouse berkabel, jadi kabelnya nggak bisa kita lepas, berukuran 1,6 meter. Untuk harganya itu wajar teman-teman. MSX3 diklaim tahan hingga 3 juta klik. Sebenarnya saya nggak pernah hitung-hitung juga, intinya ini lama. Lalu ini juga menarik, JTX menawarkan garansi hingga 2 tahun. Lalu ada hashtag Play Like Champion dan klaim Pro Gamer Choice dari mereka. Ini bisa jadi penyemangat buat kalian nih yang mencari mouse gaming dengan budget hemat namun kualitas tetap bagus di harganya. Saya mencoba desain menggunakan Adobe Illustrator, lalu editing video dengan Adobe Premiere Pro. Mouse-nya nggak ada masalah sama sekali, malah saya suka karena saya genggamnya nyaman. Lalu game yang saya mainkan, untuk game santai ada Stardew Valley, Dincam, Sand of Salazar. Terus game yang agak cepat dan tepat pakai mouse ada Ori and the Will of the Wisps, Realm Royale, dan PUBG. Syukurnya semua game tadi, mouse-nya nggak ada masalah sama sekali dan yang terpenting saya memainkannya nyaman. Itu tadi penilaian dari saya yang bukan gamer, yang bukan fokus gaming, atau lebih banyak produktifnya di dunia gaming, itu bukan saya. Saya main game seperti masyarakat pada umumnya, casual gamer, dan sebagai hiburan. Tapi, mouse adalah item yang setiap hari saya pakai hingga 8 jam per hari. Ya, karena itu memang bagian pekerjaan saya dan semoga penilaian saya ini bisa menjadi gambaran buat kamu. Hanya satu kekurangan dari mouse ini untuk pemakaian saya di harganya, bukan wireless ya teman-teman, di harganya ini wajar nggak wireless, tapi kekurangannya adalah MSX3 lebih nyaman digerak-gerakkan dengan mousepad kain, baik yang halus maupun yang kasar, dibandingkan sintetis. Jadi untuk gaming memang sebaiknya pakai yang kain. Nah, karena saya juga memakai mouse-nya untuk kerja, dan alas meja saya itu sintetis, makanya saya merasa gerakannya kurang luas. Ini sebagai info aja buat kalian. Untuk alas kain atau tanpa alas dengan meja kayu seperti meja saya, mouse-nya nggak ada masalah sama sekali. Jadi kesimpulannya,
Mouse ini saya rekomendasikan buat kamu yang lagi cari-cari mouse gaming dengan budget hemat, desain yang bagus, ada RGB, dan menurut pengalaman saya nyaman untuk digunakan. Like jika suka, dislike jika nggak suka, subscribe untuk bantu saya supaya terus membuat video-video seperti ini teman-teman. Kalian boleh tanya-tanya atau kasih pendapat di komentar. Semoga kalian terbantu dengan video ini dan see you next time guys.